Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dwi Dedis Purwasi dan kelima teman saya, Suci Dwi Purwati, Saidatina Intan Fitriyah, Lia Rahmawati, dan Desi Susilawati akan mempresentasikan penelitian kami dengan judul Analisis Kurun Ratio terhadap Net Profit Margin atau NPM pada PT Sukovindo Persero Jakarta. Yang pertama, saya akan mempresentasikan sejarah dan perkembangan PT Sukovindo Persero atau yang biasa disebut dengan PT Superintending Company of Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Sukovindo. Sukovindo merupakan badan usaha perseroan terbatas yang didirikan pada tanggal 22 Oktober 1956 melalui pola kerjasama dalam bentuk joint venture antara Pemerintah Negara Republik Indonesia dengan Société Générale de Surveillance (SGSSA), sebuah badan usaha swasta asing yang bergerak di bidang jasa inspeksi yang berkedudukan di Swiss. Bisnis jasa pertama yang dimiliki oleh Sukovindo adalah Cargo Superintendence dan Inspeksi. Kemudian, melalui studi analisis dan inovasi, Sukovindo melakukan diverifikasi jasa sehingga lahirlah jasa-jasa warehousing dan forwarding, analisis laboratoris, industrial dan marine engineering, dan fumigation and industrial hygiene. Adapun visi perusahaan Sukovindo adalah menjadi perusahaan kelas dunia yang kompetitif, andal dan terpercaya di bidang inspeksi, pengujian, sertifikasi, konsultasi, dan pelatihan. Misi perusahaan yaitu menciptakan nilai ekonomi kepada para pemangku kepentingan terutama pelanggan, pemegang saham, dan karyawan melalui layanan jasa inspeksi, pengujian, sertifikasi, konsultasi, serta jasa terkait lainnya untuk menjamin kepastian perusahaan. Yang kedua, saya akan menjelaskan pengertian likuiditas menurut para ahli. Yang pertama dari Fred Weston dalam Kashmir 2018 menyatakan bahwa rasio likuiditas atau liquidity ratio merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utang jangka pendek. Kemudian Harry 2017 memaparkan rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo. Jenis-jenis rasio likuiditas menurut Kashmir yaitu rasio lancar atau current ratio, yang kedua rasio cepat atau quick ratio, yang ketiga rasio kas atau cash ratio, yang keempat perputaran kas atau cash turnover, dan yang kelima inventory to net working capital. Untuk pengertiannya bisa dilihat di gambar yang terlihat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian rasio lancar atau current ratio. Yaitu menurut Kashmir 2004, rasio lancar atau current ratio, rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo pada saat ditagih di keseluruhan. Sedangkan menurut Prastowo 2015, current ratio merupakan elemen-elemen yang digunakan dalam perhitungan modal kerja dapat dinyatakan dalam ratio yang membandingkan antara total aktiva lancar dan utang lancar. Standar industri rata-rata current ratio adalah 2 kali. Ini disebut current ratio yang dihitung dengan rumus. Rasio cepat atau quick ratio bisa dihitung dengan rumus aktiva lancar dikurangi persediaan kemudian dibagi dengan hutang lancar. Perkenalkan, nama saya Heni. Saya akan membahas mengenai materi selanjutnya yaitu tentang profitabilitas. Menurut Navarin dalam Winarso 2014, profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dengan sumber daya yang tersedia. Sedangkan menurut Yuniarsih dalam Palupi dan Hendiarto 2018 menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas adalah 1. Perputaran aktiva, 2. Hutang jangka pendek, 3. Hutang jangka panjang. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rasio profitabilitas merupakan rasio yang mengukur keuntungan dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba saat ini maupun masa mendatang. Adapun tujuan dan manfaat rasio profitabilitas menurut Kashmir dalam Zuniarti 2015.
yaitu untuk mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode. Kedua, untuk mengetahui posisi laba perusahaan satu tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Dan untuk mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. Selain itu juga untuk mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Menurut Harry 2017, jenis-jenis rasio profitabilitas yang lazim digunakan dalam mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yaitu 1. Hasil pengembalian atas aset atau return of asset. Pengertiannya sendiri yaitu rasio yang digunakan untuk menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Rumusnya itu sendiri adalah laba bersih dibagi dengan total aset. Untuk selanjutnya ada hasil pengembalian atas ekuitas atau return of equity. Pengertiannya sendiri yaitu rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih. Rumusnya laba bersih setelah pajak dibagi dengan ekuitas. Jenis yang ketiga yaitu ada margin laba kotor atau gross profit margin. Rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih. Untuk rumusnya sendiri yaitu adalah laba kotor dibagi total pendapatan dikali 100%. Untuk jenis rasio yang keempat yaitu ada margin laba operasional atau operating profit margin. Pengertiannya itu sendiri adalah rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba operasional atas penjualan bersih. Untuk rumusnya yaitu laba bersih sebelum pajak atau EBIT dibagi dengan penjualan bersih. Dan untuk jenis yang terakhir yaitu ada margin laba bersih atau net profit margin. Pengertiannya itu sendiri adalah rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba bersih atas penjualan bersih. Untuk rumusnya itu sendiri yaitu adalah laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan atau pendapatan. Margin laba bersih atau net profit margin. Menurut Sujarweni 2017, net profit margin merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih sesudah pajak lalu dibandingkan dengan volume penjualan atau pendapatan. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus yaitu laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan atau pendapatan dikali 100%. Sedangkan menurut Harry 2017, margin laba bersih atau net profit margin yaitu semakin tinggi margin laba bersih berarti semakin tinggi pula laba bersih yang dihasilkan dari pendapatan. Hal ini disebabkan karena tingginya laba sebelum pajak penghasilan. Uji koefisien korelasi. Menurut Sujarweni 2016, korelasi merupakan salah satu statistik inferensi yang akan menguji apakah dua variabel atau lebih yang ada mempunyai hubungan atau tidak. Di sini ada hipotesis HO sama dengan tidak ada hubungan antara variabel X terhadap variabel Y. Sedangkan HA sama dengan ada hubungan antara variabel X terhadap variabel Y. Untuk pengambilan keputusan, jika nilai sigma lebih besar 0,05 atau maka HO diterima dan HA ditolak. Jika nilai sigma lebih kecil dari 0,05 maka HA diterima dan HO ditolak. Nilai koefisien korelasi merupakan nilai yang digunakan untuk mengukur kekuatan suatu hubungan antar variabel. Koefisien korelasi memiliki makna sifat korelasi, yaitu korelasi positif berarti bahwa jika variabel X1 mengalami kenaikan maka variabel X2 juga akan mengalami kenaikan. Sedangkan korelasi negatif berarti bahwa jika variabel X1 mengalami kenaikan maka variabel X2 akan mengalami penurunan. Untuk korelasi yang mempunyai kemungkinan pengujian dua arah atau two-tailed, korelasi searah jika nilai koefisien korelasi ditemukan positif, dan sebaliknya jika nilai koefisien korelasi negatif, korelasi tersebut tidak searah. Rumusnya bisa dilihat dari yang di bawah ini, di mana R sama dengan koefisien korelasi, sigma X sama dengan jumlah pengamatan variabel, X sigma Y sama dengan jumlah pengamatan variabel Y, sigma XY sama dengan jumlah hasil perkalian variabel X dan Y,
kurung buka sigma X kuadrat kurung tutup sama dengan jumlah kuadrat dari pengamatan variabel X, kurung buka sigma X kurung tutup kuadrat, jumlah kuadrat dari jumlah pengamatan variabel X, kurung buka sigma Y kuadrat kurung tutup sama dengan jumlah kuadrat dari pengamatan variabel Y, kurung buka sigma Y kurung tutup kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari jumlah pengamatan variabel Y, dan N sama dengan jumlah pengamatan X dan Y. Di sini dapat dilihat dari tabel 2, yaitu tabel acuan interpretasi koefisien korelasi. Interval koefisien 0,00 sampai dengan 0,199, tingkat hubungannya itu sangat rendah atau tidak ada hubungan. Sedangkan 0,20 sampai dengan 0,399, tingkat hubungannya itu rendah. 0,40 sampai dengan 0,599, tingkat hubungannya cukup. 0,60 sampai dengan 0,799, tingkat hubungannya rendah. Dan untuk 0,80 sampai dengan 1,00, tingkat hubungannya itu sangat kuat. Sumber dari Siregar 2016. Perkenalkan, nama saya Suci Dwi Purwati, NIM 6118008. Di sini saya akan menjelaskan koefisien determinasi. Koefisien determinasi merupakan besarnya presentasi pengaruh current ratio terhadap net profit margin. Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y, maka nilai koefisien dikuadratkan nilai R kuadrat atau koefisien determinasi ini menunjukkan besarnya model variabel Y yang akan dipengaruhi variabel X. Uji determinasi ini hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaruh yang signifikan antara dua variabel. Hipotesis. Hipotesis 0 artinya tidak ada pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Hipotesis A, ada pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Dasar pengambilan keputusan, hipotesis 0 diterima dan hipotesis A ditolak jika nilai signifikan lebih dari 0,05. Hipotesis 0 ditolak dan hipotesis A diterima jika nilai signifikan kurang dari 0,05. Koefisien determinasi dirumuskan sebagai berikut. R kuadrat sama dengan dalam kurung N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dalam kurung kuadrat dibagi dalam kurung N sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X dalam kurung kuadrat dalam kurung N sigma X sigma Y kuadrat dikurangi dalam kurung sigma Y kuadrat, yang dimana N merupakan jumlah pengamatan, sigma X jumlah pengamatan variabel X, sigma Y jumlah pengamatan variabel Y, sigma XY jumlah hasil perkalian variabel X dan Y, sigma X kuadrat jumlah kuadrat dari pengamatan variabel X, sigma X dalam kurung kuadrat jumlah kuadrat dari jumlah pengamatan variabel X, sigma Y dalam kurung kuadrat jumlah kuadrat dari jumlah pengamatan variabel Y. Persamaan regresi linier sederhana. Menurut Mahadianto dalam Marwansah 2017, persamaan regresi yaitu analisis untuk mengetahui ada tidaknya keterkaitan pengaruh dan hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis 0, persamaan regresi yang terbentuk tidak signifikan. Hipotesis A, persamaan regresi yang terbentuk signifikan. Dasar pengambilan keputusan, hipotesis 0 diterima dan hipotesis A ditolak jika nilai signifikan lebih dari 0,05, hipotesis 0 ditolak dan hipotesis A diterima jika nilai signifikan kurang dari 0,05. Regresi yang mempunyai satu variabel independen dan satu variabel dependen dirumuskan sebagai berikut, dengan Y sama dengan A plus B dikali X, yang dimana B sama dengan N dalam kurung sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dalam kurung sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X dalam kurung kuadrat. Untuk mencari nilai A, dirumuskan sebagai berikut. A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikali sigma XY dibagi N sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X kuadrat, yang dimana koefisien regresi dirumuskan dengan B. A koefisien intercept, sigma X jumlah pengamatan variabel X, sigma Y jumlah pengamatan variabel Y, sigma XY jumlah hasil perkalian variabel X dan Y dalam kurung sigma X kuadrat jumlah kuadrat dari pengamatan variabel X dalam kurung sigma X jumlah kuadrat dari jumlah pengamatan variabel X, dan N merupakan jumlah pengamatan X dan Y.
Untuk mengetahui data penelitian, data current ratio PT Sucovindo atau Persero selama periode tahun 2008 sampai 2017, penulis mengambil data current ratio dan neraca yang berasal dari aktiva lancar dan hutang lancar. Data current ratio sebagai berikut. Pada tahun 2008, aktiva lancar menghasilkan 512.956,2, hutang lancar menghasilkan 291.860,04, current rasionya 1,76 kali. Pada tahun 2009 menghasilkan aktiva lancar 529,697,3, 304.098,9 dan current rasio 1,74 kali. Pada tahun 2010 menghasilkan aktiva lancar 464.711,8, hutang lancar 216.894,08, current rasio 2,14 kali. 2011 701.036,7, hutang lancar 350.937,4, current rasio 2 kali. Pada tahun 2012 aktiva lancar menghasilkan 784.80,8, hutang lancar 397.255,2 dan current rasio 1,98 kali. Pada tahun 2013 aktiva lancar menghasilkan 857,287,3, hutang lancar 365,043,5, current rasio 2,35 kali. Pada tahun 2014 aktiva lancar menghasilkan 984,717, hutang lancar 426,611, current rasio 2,31 kali. Pada tahun 2015 aktiva lancar menghasilkan 1,098710, hutang lancar menghasilkan 407.736, current rasio menghasilkan 2,69 kali. Pada tahun 2016 aktiva lancar menghasilkan 1,065231, hutang lancar 3,06334, current rasio 3,48 kali. Pada tahun 2017 aktiva lancar menghasilkan 1.375.474, hutang lancar 412.679, current rasio 3,3033 kali. Dari perhitungan sigma pada tahun 2008 sampai 2017, aktiva lancar menghasilkan 8.374.662 dan hutang lancar menghasilkan 3.479.450,2, current rasio menghasilkan 23,78 kali. Dari tabel di atas dijelaskan bahwa nilai current ratio terus mengalami fluktuasi. Dilihat dari nilai current ratio pada PT Sucovindo Persero mengalami peningkatan dan penurunan. Nilai current ratio yang paling tinggi itu sebesar 3,48 kali pada tahun 2016, artinya bahwa setiap satu hutang lancar dijamin oleh 3,48 aktiva lancar. Current ratio yang tinggi bisa disebabkan karena kelebihan kas atau aktiva lancar yang lain. Sedangkan untuk nilai current ratio yang paling rendah terjadi pada tahun 2009 yaitu 1,74 kali, artinya sebesar satu hutang lancar dijamin oleh aktiva lancar Rp 1,74. Nilai current rasio turun bisa disebabkan karena meningkatnya kewajiban lancar yang tidak sebanding dengan kenaikan aktiva lancar. Data net profit margin atau NPM pada PT Sucovindo Persero periode tahun 2008 sampai 2017. Penulis mengambil data net profit margin dari laporan laba rugi PT Sucovindo Persero menurut perhitungan rumus net profit margin, yaitu earning after interest and tax dibagi dengan pendapatan adalah sebagai berikut. Dari tabel net profit margin pada Sucovindo periode tahun 2008 sampai 2017. Pada tahun 2008, laba bersih setelah pajak menghasilkan 20.809,1, pendapatan 1.083.6117, net profit marginnya 1,92%. Pada tahun 2019, laba bersih setelah pajak menghasilkan 42.336,6, pendapatan menghasilkan 1.101.423,7, net profit margin menghasilkan 3,84%. Pada tahun 2010, laba bersih menghasilkan 40.33,4, pendapatan 1.148.206,8 dan net profit margin 3,51%. Pada tahun 2011, laba bersih setelah pajak menghasilkan 74,228, pendapatan menghasilkan 1.420.955,8,
net profit margin menghasilkan 5,22%. Pada tahun 2012, laba bersih setelah pajak menghasilkan 53,495,8, pendapatan 1592011,1 dan net profit margin menghasilkan 3,36%. Pada tahun 2013, laba bersih setelah pajak menghasilkan 154,934, pendapatan 173,010,017, net profit margin 8,96%. Pada tahun 2014, 175,880, pendapatan 170,635, net profit margin 10,31%. Pada tahun 2015, laba bersih setelah pajak menghasilkan 183,649, pendapatan 20,06,006, net profit margin 9,15%. Pada tahun 2016, laba bersih setelah pajak menghasilkan 148,344, pendapatan menghasilkan 186,1766, net profit margin menghasilkan 7,97%. Pada tahun 2017, laba bersih setelah pajak menghasilkan 236,665, pendapatan 203,971, net profit margin 11,61%. Setelah dijumlahkan menggunakan sigma, maka laba bersih setelah pajak pada tahun 2008 sampai 2017 menghasilkan 917,687,9, pendapatan menghasilkan 15,688,297,8 dan net profit marginnya 65,49%. Dari tabel di samping dapat dijelaskan nilai net profit margin pada PT Sucopindo Persero mengalami kenaikan dan penurunan. Nilai net profit margin paling tinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 11,61% karena laba bersih dan pendapatan meningkat, tetapi persentase kenaikan laba bersih. Sedangkan untuk nilai net profit margin yang paling rendah terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 1,92% karena pendapatan naik dan laba bersih mengalami penurunan. Nama saya Lia Rahmawati, NIM-nya 611841. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang tabel penolong. Tabel penolong 3.4 ini berdasarkan dari data kedua tabel 3.1 dan tabel 3.2, yaitu tentang perhitungan current ratio dan net profit margin dari tahun 2018 sampai dengan 2017, maka penulis membuat tabel penolong seperti tabel berikut ini. Tabel 3.4 dari tahun 2008 sampai 2017. Pertama itu 2008 X-nya 1,76, 2009 X-nya 1,74, 2010 X-nya 2,14, 2011 X-nya 2, 2012 X-nya 1,98, 2013 X-nya 2,35, 2014 X-nya 2,31, 2015 X-nya 2,69, 2016 X-nya 3,48, 2017 X-nya 3,33 dengan total 23,78. Y-nya itu 2008 1,92, di 2009 3,84, 2010 3,51, di 2011 5,22, 2012 3,36, 2013 8,96, di 2014 10,31, di 2015 9,15, di 2016 7,97, di 2017 11,61 dengan total Y 65,85. XY-nya di tahun 2008 3,3792, di 2008, di 2009 6,6816, di 2010 7,5114, di 2011 10,44, di 2012 6,6528, di 2013 21,9
itu 0,56, 2014 23,8161, 2015 24,6135, di 2016 27,7356, di 2017 38,6613, dengan total XY 170,5474. X pangkat 2 di tahun 2008 itu 3,0976, di 2009 3,00276, di 2010 4,5796, 2011 nya 4, di 2012 nya 3,9204, di 2013 5,5225, di 2014 5,3361, di 2015 7,2361, di 2016 12,1104, di 2017 11,0889, dengan total X pangkat 2 59,9192. Y pangkat 2 dari tahun 2008 itu 3,6864, di 2009 nya 14,7456, di 2010 12,3201, di 2011 27,2484, di 2012 11,2896, di 2013 80,2816, di 2014 Y pangkat 2 nya itu 80,2816, di 2014 Y pangkat 2 nya 106,2961, di 2015 Y pangkat 2 nya 83,7225, di 2016 Y pangkat 2 nya 63,5209, di 2017 Y pangkat 2 nya 134,7921, dengan total Y pangkat 2 sama dengan 537,9033. Jadi keterangan dari tabel di atas, X itu sama dengan current ratio atau rasio lancar, Y sama dengan net profit margin, sigma X sama dengan jumlah pengamatan variabel X, sigma Y sama dengan jumlah pengamatan variabel Y, sigma XY sama dengan jumlah hasil perkalian variabel X dan Y, sigma X pangkat 2 sama dengan jumlah kuadrat dari pengamatan variabel X, sigma Y pangkat 2 sama dengan jumlah kuadrat dari pengamatan variabel Y, N sama dengan jumlah pengamatan X dan Y. Hubungan antara current ratio dan net profit margin dapat dicari dengan rumus sebagai berikut. R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar N sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2 dikali N sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y pangkat 2. Jadi R sama dengan 10 dikali 170,5474 dikurang 23,78 dikali 65,85 dibagi akar 10 dikali 59,9192 dikurang 23,78 kuadrat dikali 10
dikali 10 dikali 537,9033 dikurang 65,85 kuadrat. R sama dengannya 1705,474 dikurang 1565,903 dibagi akar 599,192 dikurang 565,4884 dikali 5379,033 dikurang 4336,225. Jadi R sama dengan 139,561 dibagi akar 33,7036 dikali 1042,8105 sama dengan 139,561 per akar 35.146,4679 sama dengan 139,561 per 187,4739. Jadi R sama dengan 0,744. Koefisien determinasi. Cara perhitungan manual untuk mencari pengaruh antara current ratio terhadap net profit margin dapat dicari dengan rumus sebagai berikut. R pangkat 2 sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y pangkat 2 per N sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2 dikali N sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y pangkat 2. R sama dengan 10 dikali 170,5475 dikurang 23,78 dikali 65,85 pangkat 2 per 10 kali 59,9192 dikurang 23,78 pangkat 2 dikali 10 dikali 537,9033 dikurang 65,85 pangkat 2. Jadi R sama dengan 1705,475 dikurang 1565,903 pangkat 2 per 599,192 dikurang 565,4884 dikali 5379,033 dikurang lagi 4336,2335 sama dengan 139,562 pangkat 2 per 33,7036 dikali 1042,8105. R sama dengan 19.477,5518 per 35.146,4679. Jadi total R pangkat 2 sama dengan 0,5541. Penjelasan selanjutnya akan saya jelaskan dengan saya Desi Susilawati, NIM 611871 tentang persamaan regresi linear sederhana, yaitu cara menghitung manual untuk mengetahui persamaan regresi antara current ratio dengan terhadap net profit margin dapat dicari dengan rumus sebagai berikut, di mana Y sama dengan A plus BX. Untuk mencari B, rumusnya adalah B sama dengan M sigma XY sama dengan sigma X dikali sigma Y dibagi M sigma X kuadrat sama dengan sigma X kuadrat.
yaitu B sama dengan 10 dikali 170,5475 dikurangi 23,78 dikali 65,85 dibagi 10 dikali 59,9192 dikurangi 2378 kuadrat, di mana hasilnya adalah B sama dengan 4,141. Untuk mengetahui rumus A, berikut rumusnya. A sama dengan sigma Y dikurangi B dikali sigma X per N, di mana A sama dengan 65,5 untuk nilai XY-nya, sigma X-nya dikurangi 4,141 dikali 23,78 per 10 dibagi 10, di mana hasil A sama dengan terdapat minus 3,262. Jadi persamaan regresi yang terbentuk adalah Y sama dengan minus 3,262 plus ditambah 4,141 X. Analisis current ratio terhadap net profit margin. Uji koefisien korelasi. Berikut merupakan hasil output IBM SPSS 21 dan pengambilan keputusan serta kesimpulan mengenai hubungan, pengaruh dan persamaan regresi yang signifikan antara current ratio terhadap net profit margin. Hipotesisnya, HO sama dengan tidak ada hubungan antara current ratio terhadap net profit margin. HA yaitu adanya hubungan antara current ratio terhadap net profit margin. Dasar pengambilan keputusannya yaitu HO diterima dan HA ditolak jika nilai SIG-nya lebih besar 0,05. HA diterima dan HO ditolak jika nilai SIG-nya kurang dari 0,05. Bisa dilihat dari tabel berikut ini korelasinya, yaitu bisa dilihat dari tabel yang ada di layar ini. Untuk keputusannya yaitu berdasarkan tabel korelasi di atas diketahui nilai SIG 0,014 kurang dari 0,05, maka HA diterima. Kesimpulannya, ada hubungan antara current ratio terhadap net profit margin. Hubungan dapat dilihat pada percent correlation sebesar 0,744. Artinya bahwa current ratio memiliki hubungan yang kuat dan searah terhadap net profit margin. Kemudian, uji koefisien determinasi. Koefisien korelasi atau dilambangkan dengan R dan determinasi R kuadrat untuk current ratio terhadap net profit margin. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar nilai persentasi kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Hipotesisnya yaitu HO-nya tidak ada pengaruh antara current ratio terhadap net profit margin. HA-nya adanya pengaruh antara current ratio terhadap net profit margin. Dasar pengambilan keputusannya, HO diterima dan HA ditolak jika nilai SIG-nya itu lebih besar 0,05. HA diterima dan HO ditolak jika nilai SIG-nya kurang dari 0,05. Seperti tabel yang ada di layar berikut bisa diperhatikan. Kemudian untuk keputusannya, berdasarkan tabel model summary tersebut, diketahui nilai SIG-nya yaitu 0,014 kurang dari 0,05, maka HA diterima. Jadi kesimpulannya adalah adanya pengaruh current ratio antara current ratio terhadap net profit margin. Pengaruh dapat dilihat pada R square change sebesar 0,554. Artinya bahwa current ratio mempengaruhi net profit margin sebesar 55,4%. Sisanya 44,6% dipengaruhi oleh faktor lain. Oke, penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Saidaty Intan Fitria, NIM 611828 akan meneruskan penjelasan yang membahas tentang uji persamaan regresi linier sederhana. Pada analisis ini akan dijelaskan hasil persamaan regresi yang terbentuk untuk mengetahui angka konstan dan uji hipotesis signifikan koefisien regresi. Persamaan regresi rumusnya adalah Y sama dengan A plus B kali X. Hipotesis, HO artinya persamaan regresinya tidak signifikan, sedangkan HA persamaan regresinya signifikan. Dasar pengambilan keputusan, HO diterima dan HO ditolak jika nilai signifikannya lebih dari 0,05. HA diterima dan HO ditolak jika nilai signifikannya kurang dari 0,05. Bisa dilihat hasil perhitungan di SPSS-nya seperti ada di gambar, yang artinya keputusan berdasarkan
tabel ANOVA diperoleh signifikan 0,014 kurang dari 0,05, maka HA diterima. Kesimpulan, persamaan regresi yang terbentuk artinya signifikan. Selanjutnya adalah persamaan regresi yang terbentuk dapat dilihat pada tabel koefisien berikut. Bisa dilihat seperti di gambar, artinya tabel koefisien di atas persamaan regresi yang terbentuk Y sama dengan min 3,262 tambah 4,141X. Artinya konstanta sebesar min 3,262 menyatakan bahwa jika tidak ada current ratio, maka net profit margin akan sebesar min 3,262%. Koefisien regresi sebesar 4,141 menyatakan bahwa jika current ratio bertambah 1%, maka net profit margin akan naik sebesar 4,141%. Dari penjelasan seluruhnya, kesimpulannya yaitu 1. Berdasarkan uji korelasi dapat disimpulkan bahwa current ratio terhadap net profit margin memiliki tingkat hubungan yang kuat dan searah dengan nilai percent correlation-nya sebesar 0,744. Yang kedua, berdasarkan uji koefisien determinasi dari tabel model summary dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasinya 55,4% dan sisanya 44,6%. Dipengaruhi oleh faktor lain. Yang ketiga, berdasarkan uji persamaan regresi sederhana dari tabel koefisien dapat dilihat persamaan regresi antara current ratio terhadap net profit margin adalah Y sama dengan min 3,262 plus 4,141X. Artinya konstanta sebesar min 3,262 menyatakan bahwa jika tidak ada current ratio, maka net profit margin akan sebesar min 3,262%. Koefisien regresi sebesar 4,141 menyatakan bahwa jika current ratio bertambah 1%, maka net profit margin akan naik sebesar 0,879%. Saran dari hasil penelitian ini yaitu untuk manajemen PT Sucovindo Persero. 1. Perusahaan harus mampu meningkatkan current ratio dengan cara menjual saham, menjual fixed asset, menjual obligasi, sehingga current ratio perusahaan dapat tergolong dengan kriteria yang baik, yaitu 200% atau 2 kalinya. Yang kedua, perusahaan harus bisa mempertahankan net profit margin jika nilainya tinggi, dengan cara meningkatkan laba bersih perusahaan. Apabila net profit margin selalu mengalami penurunan, maka perusahaan tersebut akan mengalami kerugian. Bagi penelitian selanjutnya, penulis menyarankan agar dapat memperluas penelitiannya dengan cara meneliti di perusahaan yang berbeda agar bisa menambah wawasan dan periode yang lebih panjang agar hasilnya lebih baik. Sekian dari penjelasan penelitian kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.